Selamat pagi Pak Birjun dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas mengenai gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro termasuk pada gelombang elektromagnetik karena secara keseluruhan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memancar tanpa media rambat atau medium yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik itu merupakan salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz. Seperti yang tadi telah saya katakan bahwa gelombang mikro atau microwave merupakan salah satu dari jenis gelombang elektromagnetik. Nah, di atas telah saya lampirkan tabel spektrum elektromagnetik. Salah satunya bisa dilihat ada microwave. Nah, microwave memiliki panjang gelombang dari 1 mm sampai 1 meter dan memiliki jangkauan frekuensi dari 300 GHz sampai 300 MHz. Nah, gelombang tersebut, panjang gelombang tersebut kira-kira untuk skala perkiraan setinggi manusia. Nah, gelombang mikro merupakan gelombang yang tidak tampak di mata manusia. Namun karena tidak tampak bukan berarti tidak memiliki manfaat ataupun kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda atau disinarkan pada suatu benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada aplikasinya pada microwave ataupun gelombang mikro juga dapat diaplikasikan pada radar ataupun navigasi seperti ya radar ataupun GPS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kegunaan microwave pada oven microwave. Oven microwave bekerja dengan melewatkan radiasi gelombang mikro biasa pada frekuensi 2450 MHz dan panjang gelombangnya sekitar 12,24 cm melalui makanan. Tentu saja oven microwave berguna untuk menghangatkan makanan. Nah, molekul air, lemak ataupun dan gula dalam makanan yang kita panaskan di dalam oven akan menyerap energi dari sinar microwave dalam proses yang disebut pemanasan dielektrik. Nah, anggap saja saya akan memanaskan segelas air. Banyak molekul seperti yang di air tersebut adalah dipol listrik, yang berarti mereka memiliki muatan positif di salah satu ujung dan muatan negatif di sisi lainnya. Dan oleh karena itu, dalam memanaskan adanya perlu rotasi atau piring yang di dalam oven microwave tersebut untuk memutar, sehingga ketika memutar semua sisi akan mengalami pemanasan karena radiasi gelombang mikro tersebut. Nah, ketika berputar, mereka mencoba untuk menyelaraskan diri dengan medan listrik yang bolak-balik yang diinduksi oleh sinar microwave. Nah, gerakan molekular ini akan menciptakan panas ketika molekul berputar mengenai atau berbenturan dengan molekul-molekul lainnya dan menggerakkannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi lainnya pada radar. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Nah, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dilakukan kembali sehingga objek pun bisa terdeteksi karena pantulan tersebut. Nah, radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Nah, radar biasa digunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Nah, karena cara kerjanya begini, pantulan gelombang microwave yang dipancarkan ke sekitar, nah pasti akan mengenai suatu benda. Nah, ketika mengenai benda tersebut, maka pantulan tersebut akan kembali dari sumber ke saya. Nah, pantulan tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal maupun circular. Nah, waktu antara transmit dan saya mentransmitterkan gelombang tersebut sampainya saya gelombang tersebut kembali lagi ke saya. Nah, waktu tersebut akan digunakan untuk menghitung jarak objek tersebut. Pada sistem radar, pengolahan sinyal memainkan peran yang penting untuk mengurangi interference. Radar juga memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bergantian dengan sistem switch. Jadi sekian dari saya mengenai gelombang mikro. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.